Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurul Huda Keranggan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam rangka sama-sama untuk meraih kebaikan, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam hadis atau ke dalam sosok yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana dengan beragam redaksinya yang intinya dan itu disebutkan dalam keutamaan halaqah zikir, termasuk majelis ilmu juga bagian dari zikir. Maka dalam hadis itu disebutkan seseorang yang berada di masjid yang kemudian dia berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang diinginkannya. Bahkan Allah bertanya apa yang diinginkan hamba, yang kemudian malaikat mengatakan hamba itu menginginkan ampunan Engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan aku ampuni. Kemudian apalagi yang diinginkan oleh hambaku, maka kemudian malaikat, karena khusus ada malaikat yang menaungi, ada malaikat yang ditugaskan untuk menaungi orang-orang yang kemudian sedang mengkaji kitab Allah, sedang berzikir di dalamnya. Maka kemudian malaikat mengatakan mereka menginginkan surga. Maka Allah katakan iya, akan diberikan nanti surga. Yang kemudian para hamba itu berlindung dari apa? Maka kemudian malaikat menyatakan mereka berlindung kepadamu agar dihindarkan dari api neraka. Maka Allah katakan iya, nanti akan dihindarkan dari api neraka. Maka hadirin sekalian, ini tentunya bagian daripada jaminan Allah yang melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita yang hadir termasuk ke dalam kategori yang tadi disebutkan dalam sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan apa yang kita inginkan terkait dengan dihapusnya kesalahan, demikian juga dimasukkan ke dalam surga, dan insya Allah dihindarkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kalangan seperti ini, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat adalah terkait dengan 3 ayat yang banyak dilupakan oleh manusia. Walaupun kalau disebutkan mungkin lebih dari 3 Pak ya. Ya bisa jadi kita bukan lupa 3 ayat saja. Ya tetapi inilah yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau menyatakan thalathun muhkamatun tarakahunnan nas. Beliau menyatakan ada 3 ayat yang muhkam. Ya 3 ayat yang jelas, yang gamblang, yang tegas, yang sebenarnya sudah tidak butuh lagi penafsiran, yang kalau kita baca semuanya faham. Maka itu yang dimaksud dengan muhkam. Ya sehingga nanti dalam surat Ali Imran, ya kalau tidak salah ayat ke-7 atau ke-8, maka nanti dalam ayat yang panjang, ya dalam surat Ali Imran di awal halamannya, maka Allah menyebutkan bahwasanya ada di antar kitab itu, ya ayat-ayat yang ada adalah muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ya jadi wa ukhra mutasyabihat. Ya jadi ada ayat yang kemudian muhkamat, tapi ada juga ayat yang mutasyabihat. Intinya muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas, yang setiap kita walaupun tidak bisa bahasa Arab,
dengan melihat terjemah saja, yaitu sudah apa? Ya sudah paham, sudah jelas. Ya misal terkait dengan yang nanti kita sebutkan. Ya maka inilah 3 ayat, dan tema yang kita angkat pada pagi hari ini mengacu kepada pendapat Ibnu Abbas. Ya sehingga beliau menyatakan ada 3 ayat yang sudah jelas, tetapi sayang banyak manusia yang meninggalkannya. Maka kita lihat hadirin sekalian. Yang pertama kata Ibnu Abbas, dan nanti ini disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, adalah ayat yang ke-58. Mungkin yang ibu-ibu yang jauh tidak kelihatan dan ada mushaf, atau bapak-bapak boleh juga silahkan dibuka mushafnya. Surat An-Nur ayat yang ke-58. Ini karena ayatnya panjang, ya saya juga tidak semuanya ini, ya tidak semuanya ditampilkan dalam slide ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman. Nah, berarti ayat ini ditujukan ke siapa, Pak? Ditujukan kepada orang-orang beriman. Maka hendaklah ya para budak yang suka melayani kebutuhan sehari-hari, dalam arti misal menyiapkan makanan, minuman, yang kemudian anak-anak anak-anak kalian yang belum balik, hendaknya minta izin. Ya kalau suami istri sedang berada di kamar, atau ayah dan ibu sedang berada berdua di kamar, ya berdua-duaan, maka 2 orang ini harus minta izin. Tidak boleh langsung apa? Selonong boy. Ya tidak boleh langsung masuk ke kamar ya tanpa izin, tanpa pamit, tanpa permisi, langsung selonong boy. Sementara bapak dan ibu sekalian itu sedang berdua, ya berdua tanda kutip di kamar. Atau bahkan masih istilahnya apa? Tertidur tetapi dengan terbuka aurat. Atau di kamarnya bisa jadi sedang terbuka auratnya. Atau misal di kamar berdua, begitu suami istri, istilahnya apa? Sedang menggunakan selimut, ya satu selimut berdua. Maka kedua kalangan ini, yang pertama adalah budak. Ya budak itu zaman dulu. Maka sahabat Umar bin Khattab, ya alhamdulillahnya kalau dilihat nanti dalam kronologis atau dalam asbab nuzulnya, menyebutkan dengan kata-kata khuddam. Khuddam itu apa, Pak? Ya pembantu. Ya khadim pembantu, pelayan. Tapi ini lebih umum. Ya jadi ada redaksi memang ketika dulu memang ada istilah perbudakan. Ya zaman dulu masih ada budak. Kalau sekarang gimana, Pak? Masih ada nggak budak, Pak? Masih ada. Ya apa, budak di negeri sendiri atau gimana nih? Ya jadi hadirin sekalian, ya secara umum jelas Islam menghilangkan perbudakan. Ya Islam menghilangkan perbudakan, bahkan banyak amalan-amalan yang kemudian di dalamnya ada unsur apa? Untuk menghapus perbudakan. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Ya misal bagi seorang yang melanggar aturan di siang hari di bulan Ramadan, suami istri berhubungan, urutan pertama apa dulu, Pak? Kan membebaskan budak. Ya ini nanti baru berikutnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya atau termasuk terkait dengan sumpah. Ya maka banyak terkait dengan ayat ataupun hadis yang di dalamnya ada unsur apa? Untuk menghapus perbudakan, terkait dengan pembebasan budak. Nah maka di sekalian, kemudian yang kedua adalah anak-anak atau orang-orang yang belum balik. Ya jadi anak-anak yang belum balik, kata-kata lam yablughul hulum. Ya, hulum itu dari kata hilm juga. Ya dalam arti misal ada hadis, Allah tidak akan mencatat amalan seorang hamba untuk 3 orang. Disebutkan, ya disebutkan apa? Anis sobi hatta yahtalim. Yaitu dari anak bayi, anak yang masih kecil sampai mimpi. Berarti patokannya dianggap seseorang itu kalau sudah balik, yang pertama apa? Ya sudah mimpi. Ya laki-laki mimpi, anak perempuan atau perempuan juga sebenarnya mimpi. Ya karena ada hadis nanti terkait dengan hadis Ummu Salamah, ya bahwasanya ketika ditanya kepada Rasulullah, apakah kemudian kaum wanita mimpi?
Ya maka Nabi mengatakan, iya, kalau tidak mimpi dari mana kalian bisa punya anak. Nah maka sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya minta izin ini dalam 3 waktu. Ya, dalam 3 waktu. Yang pertama apa? Sebelum salat subuh. Ya, atau ayat menggunakan dengan kata-kata min qablil fajr. Ya, sebelum apa? Fajar. Ya, karena kata-kata fajar itu bisa berarti salat subuh, ya, atau bisa berarti apa Pak? Kalau di kita ya, ada istilah salat fajar, salat 2 rakaat fajar. Berarti artinya bisa salat subuh, karena memang salat subuh juga 2 rakaat. Atau yang kedua, salat 2 rakaat sebelum subuh. Ini pendapat yang beredar ya sejak zaman dulu. Terjadi perbedaan di antara ulama yang dimaksud dengan salat 2 rakaat fajar, yang mana dinyatakan jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya, ini salat yang mana? Maka pendapat yang pertama ya salat subuhnya itu. Ya, pendapat yang kedua adalah salat 2 rakaat sebelum subuh. Ada khilaf di antara para ulama dan juga sudah dijelaskan. Ya, misal dalam Fathul Bari, dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua hadirin sekalian adalah hina tadauna thiyabakum minadh-dhahirah. Ya, yaitu ketika kalian menanggalkan pakaian kalian ketika apa? Akan tidur siang. Kata-kata tidur siang itu disebutkan dalam ayat dhahirah. Ya, diambil dari kata zuhur. Maka kalau dilihat dalam tafsirnya, termasuk Ibnu Katsir menyatakan dhahirah artinya adalah qailulah. Ya, Pak ya, qailulah. Kita sering mendengar terkait dengan qailulah. Walaupun terjadi perdebatan di antara para ulama, tidur siang itu yang benar kapan? Qailulah itu yang benar kapan? Ya, sehingga pendapat yang pertama mengatakan qailulah itu yang namanya tidur siang singkat itu adalah sebelum zuhur. Ya, sehingga jaraknya sekitar misal 20 menit, ya 30 menit. Dan istilah qailulah itu intinya, Bapak Ibu sekalian, qailulah itu intinya adalah tiduran. Ya, ini menurut pendapat yang pertama, tiduran sebelum sholat zuhur. Artinya tiduran Pak, bisa jadi tidur, bisa jadi enggak, yang penting udah tiduran. Dalam arti rohah, istirahat. Ya, jadi intinya adalah istirahat di siang hari, mau tidur ataupun tidak tidur, itu namanya qailulah. Ya, maka pendapat yang pertama mengatakan apa? Tidur siang itu sebelum zuhur. Pendapat yang kedua, dan wallahu a'lam, saya lebih memilih pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat yang menyatakan qailulah itu adalah apa? Sesudah zuhur. Ya, sesudah zuhur. Dan ini juga disebut oleh para ulama, ya, yaitu apa? Terkait dengan riwayat dari sahabat ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dalam riwayat Bukhari juga disebutkan. Maka beliau menyatakan, kami terbiasa sejak zaman Nabi, ya, bahwasanya apa? Kami tidaklah melakukan makan siang dan tidaklah melakukan tidur siang kecuali apa? Setelah melakukan salat Jumat. Atau dalam riwayat Anas, dalam riwayat Bukhari disebutkan, kunna nubakkir salatal Jum'ah wa naqilu ba'dal Jum'ah. Ya, sahabat Anas menyatakan kami bersegera pergi dalam salat Jumat di awal waktu Pak ya. Misal salat Jumat jam berapa? Jam 12 kurang sekian. Ya, maka apa? Para sahabat dulu suka bersegera. Ya, datang lebih awal. Karena ini terkait dengan pahala nih Pak. Ya, pahala yang lebih awal dapat apa nih Pak? Ya, dapat seekor unta. Ya, ini untuk motivasinya gitu ya. Gambarnya dengan unta. Kemudian yang kedua yang agak lebih ini lagi, lebih agak telat dikit, dapat seekor sapi. Nanti agak lebih telat lagi dikit dapat apa Pak? Kambing. Nanti yang berikutnya dapat ya, dapat telur gitu ya. Yang ala kulli hal hadirin sekalian, ya, maka dari pendapat yang ada dua pendapat besar. Ya, sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ini kan ayat dan para ulama menyatakan sebelum subuh dan kemudian ketika tidur siang, demikian juga setelah isya.
Maka disebutkan dalam pendapat para ulama, 3 waktu ini, ya 3 momen ini merupakan 3 waktu di mana banyak orang memperlihatkan, bukan perlihat ya, auratnya terlihat. Ya misal sebelum subuh nih Pak, sebelum subuh, ya setiap kita lah, ya saya yakin kalau tidur, ya ketika tidur, antara pakaian ketika tidur dengan sekarang beda nggak Pak? Kan beda. Istilahnya tidur itu ya, misal apalagi dengan cuaca yang panas gitu ya, mungkin ada yang telanjang dada atau mungkin dibuka gitu ya, mungkin kecuali yang punya AC barangkali. Ya maka ala kulli hal hadirin sekalian, di 3 waktu ini aurat sedang terlihat. Ya sehingga kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman kemudian agar mengajarkan kepada para pembantunya, kepada anak-anak yang masih kecilnya, kalau di 3 waktu ini itu harus minta izin. Karena apa? Karena aurat sedang terbuka. Atau bisa jadi ya karena zaman dulu Pak, zaman dulu itu kan pintu rumahnya, pintu kamarnya beda dengan zaman sekarang. Ya misal ada zaman sekarang yang pintu kamar itu dikuncinya harus pakai apa Pak? Oh, pakai remote, ada dengan jari, ada yang dengan angka. Ya tidak bisa sembarang orang masuk. Kalau zaman dulu gimana Pak? Zaman dulu nggak ada. Ya zaman dulu itu zaman para sahabat, zaman tabi'in, ketika kamar ya sudah kamar gitu saja, paling banter tutupnya apa? Ya misal gorden. Ya atapnya pun masih atap, bukan zaman sekarang. Ya hanya dengan pelapah kurma. Nah maka di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman dulu kalau dilihat, ya ini kalau dilihat dari asbab nuzulnya, ini pernah dikeluhkan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika sedang tidur siang hari. Kemudian ada seorang anak bernama Mirthad atau Mudlij, diutus oleh Nabi, wahai Mirthad, wahai Mudlij, kamu datang ke sahabat Umar. Ya panggil sahabat Umar, disuruh menghadap aku. Nah maka Mudlij atau Mirthad ini kan anak yang masih kecil Pak, anak masih kecil, dan sahabat Umar sedang apa? Sedang tidur, dan yang mana tidur Pak, nggak sadar kan, aurat bisa tersingkap, aurat bisa terlihat. Maka ketika Mudlij atau Mirthad ini membangunkan sahabat Umar, ya langsung Pak, jadi langsung tembus gitu ya, langsung tembus. Ya kalau zaman sekarang kan pintunya luar biasa nih Pak, berlapis. Ya, tapi zaman dulu enggak. Ya maka di sekalian, ketika kemudian Mudlij ini masuk ke kamar Umar bin Khattab, beliau sedang tidur, dibangunkan, tapi apa? Auratnya sedang tersingkap, terbuka. Maka beliau mengatakan, alangkah baiknya kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya terkait dengan apa? Permasalahan ini. Beliau menghadap kepada Rasulullah dan mengadukan kepada Rasul. Beliau malu terlihat auratnya. Ya maka ini yang dikenal dengan istilah muwafaqat Umar. Jadi muwafaqat Umar itu ada beberapa ayat yang selaras dengan apa? Dengan ya pendapat atau masukan sahabat Umar. Kan banyak Pak, ada beberapa ayat tentang maqam Ibrahim, tentang turun ayat hijab. Ya tentang kenapa sih Allah turunkan hijab, kewajiban bagi wanita muslim untuk menggunakan hijab, itu kan salah satu penyebabnya kasus sahabat Umar juga. Nah maka hadirin sekalian, ketika kemudian hal itu disampaikan kepada Rasul, yang kemudian turun ayat, maka sahabat Umar apa? Sujud, ya sujud syukur, senang. Ya sehingga apa? Orang-orang tidak sembarangan masuk ke dalam kamar. Atau kasus yang kedua, ya jadi bisa jadi apa? Beragam peristiwa, tapi ayatnya satu. Ya karena ketika peristiwa terjadi mengadu kepada Rasul, ayatnya belum turun. Dan itu sering kasus seperti itu. Nah maka hadirin sekalian, Asma binti Mirthad atau binti Abi Mirthad, beliau dengan suaminya sedang tidur. Ya beliau ini, Asma ini suka membuat roti dari gandum, dan sebagian produknya itu diberikan ke Nabi. Jadi kalau Nabi makan roti, itu buatan siapa? Di antaranya buatan Asma. Maka ketika Asma binti Mirthad ini sedang satu selimut dengan suaminya, ya satu selimut dengan suaminya, tiba-tiba apa? Ada orang yang, ya ada anak kecil yang masuk. Ya termasuk ya anak yang belum balik, kemudian masuk. Maka ini juga membuat malu. Ya jadi Asma malu, suaminya malu. Maka mengadulah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian turun ayat tersebut. Nah maka di sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga pentingnya apa? Pendidikan adab yang harus ditanamkan kepada orang-orang yang ada di rumah.
Dan kenapa ya misal kenapa pembantu ya zaman sekarang, atau bahasa lebih halus apa pembantu itu? IRT ya, IRT ART, asisten ya. Nah, ini sekarang udah jadi asisten ya, jadi bukan dosen saya Pak, ada asisten dosen ya, sekarang udah ada asisten pembantu rumah tangga. Kalau pembantu nambah lagi Pak ya, asisten rumah tangga, tapi bukan pengganti istrinya kan, bukan Pak ya. Nah ini yang dikhawatirkan ya, karena pernah misal ya terkait dengan seorang istri ya, seorang ibu di daerah Kalimantan Timur kemudian menyampaikan, Ustadz, suami saya kalau saya nggak ada itu berhubungan dengan pembantu saya ya. Jadi ini yang dikhawatirkan juga. Kenapa yang namanya kalau zaman sekarang dengan pembantu, dengan asisten rumah tangga itu tidak boleh misal memberikan sarapan, memberikan kopi gitu ya, teh gitu. Kemudian apa? Langsung selonong boy masuk ke kamar. Bisa jadi apa? Suaminya sedang telanjang. Ya, tapi bisa jadi ada sebagian kalangan yang kemudian nggak peduli. Ya, suaminya sedang telanjang, sedang mohon maaf gitu ya, nggak pakai pakaian. Kemudian pembantunya masuk. Insya Allah kalau di sini tidak ada. Ya, tetapi mungkin yang mereka yang tidak punya pendidikan dan pendidikan agama mungkin tidak peduli. Ya, dibiarkan masuk. Apalagi pembantunya mohon maaf, ya misal masih muda. Mungkin awalnya biasa saja, awalnya begitu, tapi lama kelamaan ya nggak ada istrinya, akhirnya apa? Ada peluang, ada kesempatan. Demikian juga kenapa anak kecil kemudian itu harus minta izin di 3 waktu ini ya. Anak kecil misalnya dalam usia, kan kalau usia balik nih Pak, kalau dari sisi umur itu 15 tahun dari sisi umur ya, karena ketika Nabi dalam perang Badar ada beberapa sahabat yang junior, Ibnu Abbas, kemudian Rafi bin Khudaij dan yang lain masih kecil-kecil Pak. Ketika itu umur Ibnu Umar, Rafi dan yang lain sekitar 14 tahunan. Maka Nabi bertanya, berapa umur kalian sehingga kalian ingin ikut perang Badar? Kemudian para sahabat junior mengatakan, kami belum 15 tahun. Terus kata Nabi gimana? Jangan ikut. Ya, sehingga patokan balik dari sisi umur adalah 15 tahun. Tapi kalau dari sisi yang lain, misal mimpi, bisa jadi di bawah 15 tahun. Atau yang perempuan, bisa jadi apa? Sebelum 15 tahun sudah haid. Ya, banyak misal ada yang kelas SD, 2 SD, 3 SD sudah haid. Ya, kalau dari sisi umur, itu mereka belum 15 tahun. Nah, maka hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya misal kita temukan ya di dalam kehidupan masyarakat ada anak yang masih kecil tapi melakukan, mohon maaf nih, melakukan pose atau gaya seperti gaya suami istri. Ketika ditanya, ngapain kamu gerak-gerak begitu? Jawabannya apa Pak? Ya, karena aku melihat ayahku begitu kepada ibuku. Jadi apa? Si anak masih terus merekam apa yang dia tonton, merekam apa yang dia lihat, yang dilakukan oleh apa? Ayah dan ibunya. Ya, maka ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya tadi. Ya ini apa? Islam mengajarkan ya, dan di situ ada pelajaran terkait dengan saddud dzari'ah. Ya, pencegahan dini, jangan sampai apa? Hal yang buruk masuk dalam kehidupan keluarga tadi. Ya, sehingga wajar kalau Ibnu Mas'ud termasuk yang menyatakan, jika kamu mendengar, ini kata sahabat Nabi, ya, jika kamu mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha'an. Sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan, jika kamu mendengar Allah mengatakan wahai orang beriman, maka apa? Telinga kalian benar-benar harus mendengarkan, harus perhatikan. Kenapa demikian? Pasti sesudah redaksi itu akan ada kebaikan yang Allah perintahkan, atau akan ada keburukan yang Allah perintahkan kalian agar menjauhinya. Dalam ayat yang tadi Bapak Ibu sekalian, dua-duanya ada. Di dalamnya akan ada kebaikan, dan di dalamnya ada keburukan yang seharusnya apa? Itu dihindarkan. Nah, seperti tadi, ya terjadi misal ya seorang suami berselingkuh dengan pembantunya. Ya mungkin diawali dengan tadi, ya terkait dengan memberikan makan, minum, ya hal yang biasa gitu ya awalnya. Lama-lama gimana Pak? Dari mata turun ke kaki apa ke hati ini? Ya, dari mata turun ke hati.
Ya, sehingga setan mulai berbisik di situ. Demikian juga dengan ya tingkah laku anak kecil. Ya, karena melihat orang tuanya seperti itu, akhirnya apa? Ya dia melakukan tadi ya gerakan yang sebenarnya apa? Tidak etis. Ya, dan ternyata apa, setelah ditanya, "Kenapa begitu?" Karena ini apa? Karena aku lihat ayah melakukan ini sama ibuku, atau redaksi yang lain lah ya yang digunakan oleh anak-anak. Yang kemudian selanjutnya hadirin sekalian adalah terkait dengan kalau itu anak kecil, kalau yang sudah dewasa ya berarti 15 tahun atau 15 tahun sekarang sudah balik misal ya. Kalau yang sudah dewasa tidak mengenal 3 waktu. Semua waktu selama orang tuanya berdua atau ayah ibunya sedang berada di kamar, maka apa? Tetap harus minta izin. Ya, misal dengan diketuk dulu, dengan salam dulu. Ya, jadi tidak boleh apa? Anak yang sudah dewasa itu masuk ke kamar ibunya, ya, yang di dalamnya apa? Sedang ada ayahnya juga, ya sedang berdua. Apalagi ayahnya keluar kota gitu Pak ya, mungkin yang tugas di offshore gitu, yang biasa dilepas pantai. Ya, 21 hari misalnya dilepas pantai, kemudian pas pulang, ya ayah dan ibu sedang di kamar, anaknya gimana Pak? Boleh nggak buka kamar langsung masuk? Itu tidak boleh. Ya, maka yang dewasa ini tetap mereka harus izin tanpa mengenal 3 waktu ini. Artinya bukan hanya di 3 waktu saja, semua waktu selama ayah ibunya masih di kamar, maka apa? Tidak boleh untuk masuk ke dalam kamar sembarangan. Ya, bahkan ketika para ulama tabi'in ditanya oleh seorang anak laki-laki yang sudah dewasa, "Ya Syekh, apakah boleh saya masuk ke kamar adik atau kakak perempuan saya yang sudah dewasa?" Kata ulama ini, saya lupa antara Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Ya, maka beliau mengatakan tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk ke kamar saudara perempuan kamu kecuali minta izin dulu. Terus si orang ini protes, "Wahai Syekh, bukankah saya dengan saudara perempuan saya itu masih saudara?" Ya, masih apa? Ya, dia saudara kandung saya. Terus kemudian ulama tadi mengatakan, "Apakah kamu suka ketika kamu masuk kamar saudara perempuan kamu, kamu tidak izin kemudian langsung masuk ke kamar, sementara apa? Saudara perempuan kamu sedang terlihat auratnya?" Dan ini pencegahan dini Bapak Ibu sekalian. Ya, berapa banyak yang kemudian kasus terjadi yang namanya apa? Incest. Bagaimana saudara laki-laki, ya adik kandung misal berhubungan badan dengan kakak perempuannya dan adik perempuannya. Ya, berawal dari hal tadi, mungkin terlihat auratnya, lama-lama kemudian siapa si saudara laki-lakinya apa? Malah senang kepada adik perempuannya, malah senang kepada kakak perempuannya. Ya, maka dalam Islam misal tidurnya gimana Pak? Kalau sudah 10 tahun ke atas dipisah. Termasuk etika masuk kamarnya pun demikian. Ya, maka ketika kemudian si anak laki-laki yang sudah dewasa mau masuk ke kamar saudara yang perempuan yang sudah dewasa, itu pun harus izin. Bahkan Ibnu Mas'ud termasuk mencontohkan ketika beliau keluar rumah, yang kemudian ketika akan masuk ke rumah Pak, ketika datang itu beliau suka apa? Suka berdehem dulu. Jadi biar penghuni rumah, khususnya yang anak perempuan, ya ketika bapaknya masuk dikhawatirkan Pak, ya sedang menggunakan pakaian yang mungkin auratnya terlihat. Apalagi pakaian zaman dulu gimana Pak? Ya, zaman dulu kan nggak berlapis seperti zaman sekarang. Ya, tapi tetap ada batasan. Ya, ada batasan anak ketika dengan ayahnya. Ya, dalam arti anak yang perempuan dan ayahnya. Anak yang laki pun dengan ibunya juga ada batasannya. Bahkan istilahnya Pak, ciuman gitu ya. Seorang ayah bolehkah mencium anak yang sudah dewasa, gadis? Boleh, tapi kan ada batasannya. Yang mana yang boleh dicium? Anak laki-laki misal mencium ibunya, boleh tidak? Jawabannya boleh, tapi ada batasannya. Yang mana yang boleh dicium? Nah, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kalau kita nih Pak. Ya, kalau dulu Ibnu Mas'ud mau masuk ke rumah, gimana Pak? Batuk dulu, berdehem dulu. Kalau bapak-bapak gimana Pak? Ada yang memang batuk beneran Pak ya. Nah, atau kalau kita kan misal bawa motor gitu Pak ya, itu bapak-bapak datang Pak. Nah, jadi udah tahu dulu itu bapaknya datang. Ya, kalau dulu kan nggak ada motor Pak, jadi nggak ada bunyi motor. Kecuali zaman sekarang motornya motor yang nggak bunyi apa Pak?
Ya motor listrik ya, tahu-tahu sudah datang. Baik, jadi hadirin sekalian, ya jadi yang dewasa tetap harus izin dalam setiap waktu, tidak mesti harus yang 3 tadi. Dan banyak manusia yang lupa tentang ayat ini, tidak peduli dengan ayat ini, dan lalai tentang ayat ini. Ya, sehingga Ibnu Abbas mengatakan manusia meninggalkan 3 ayat ini dan tidak mau mengamalkannya. Jadi orang-orang, kata Ibnu Abbas, itu banyak meninggalkan ayat ini. Artinya apa, Pak? Artinya zaman Nabi, zaman sahabat pun itu terjadi. Kalau zaman dulu terjadi, hari ini gimana, Pak? Hari ini juga sama terjadi. Ya, atau dalam redaksi yang lain Ibnu Abbas mengatakan, ya manusia dikalahkan oleh setan terkait dengan 3 ayat ini. Dalam arti apa? Manusia tidak mau ya mengamalkannya. Manusia kemudian melupakannya. Manusia kemudian melalaikannya. Mereka enggak peduli. Ya. Atau yang lainnya Ibnu Abbas mengatakan ada satu ayat, yaitu ayat ini maksudnya yang belum diimani secara benar oleh mayoritas manusia. Maksudnya adalah ayat ini. Dan sungguh aku senantiasa menyuruh pembantuku untuk minta izin kalau masuk ke dalam kamarku. Ya, jadi sahabat Ibnu Abbas sudah menanamkan, ya wa inni la amuru jariyati hadhihi tusta'dzanu alayya atau tasta'dzinu alayya. Ya, jadi aku senantiasa menyuruh pembantuku atau zaman dulu dengan budakku, ya untuk apa? Kalau mau masuk ke kamar harus minta izin dulu. Yang kemudian Imam Sya'bi, salah seorang tabi'in, kemudian ketika ditanya tentang ayat ini, maka beliau menyatakan ayat ini masih berlaku. Ya, hukum yang dikandung oleh ayat ini masih ada, belum terhapus. Yang kemudian ketika disampaikan kepada beliau, tapi manusia banyak tidak mengamalkannya. Beliau mengatakan apa? Allahul musta'an. Jadi Bapak Ibu, Allahul musta'an itu kalau diartikan, ya sudahlah, hanya kepada Allah kita meminta. Allah itu satu-satunya tempat meminta. Biasanya kata-kata Allahul musta'an itu kalau kita kecewa, Pak. Ya misal Bapak dan Ibu gitu ya, sudah ada janji dengan seseorang yang kalau ketemu dengan orang itu sudah terlihat, Pak, nominalnya berapa. Ya tiba-tiba, Pak, ya misal nih hari ini ada janji jam berapa? Jam 11 gitu ya, sambil makan siang. Ya sudah ditentukan tempatnya, nanti kita ketemu di tempat ini sambil makan siang. Udah seneng tuh, Pak. Ketika kemudian jam 9 ditelepon, maaf Bapak atau Ibu, ya pertemuan kita dibatalkan. Ada perasaan kecewa tidak, Pak? Ada perasaan kecewa. Ya, maka ketika kecewa seperti itu, harusnya kita mengatakan apa? Allahul musta'an. Ya, misal Pak, mohon maaf nih Pak, tadi ada yang nelfon, infonya pertemuannya dibatalkan. Udah, kita udah siap-siap, sudah membatalkan waktu dengan yang lain. Ternyata pertemuan dengan yang ini pun batal, tidak jadi. Kita ada perasaan dongkol, jengkel gitu ya. Nah, maka para ulama terdahulu yang mengucapkan kata-kata apa? Allahul musta'an. Sudah ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa prinsipnya? Ya selama itu adalah bagian daripada jatah rezeki kita, tidak akan kemana. Ya, jadi kalau sudah jatah rezeki kita, Pak, tidak akan direbut orang, tidak akan dimakan orang. Ya, berarti kalau tidak jadi, berarti itu apa prinsipnya? Itu bukan rezeki kita. Yang selanjutnya hadirin sekalian, ya maka di sini pelajaran lainnya adalah pentingnya menjaga aurat. Ya, menjaga aurat, hati-hati ya, termasuk apa? Di tempat buang hajat. Ya, misal Bapak Ibu sedang jalan keluar kota, yang kemudian ingin buang hajat, hati-hati. Ya, khususnya yang kaum laki-laki, ya mungkin apa? Mohon maaf gitu ya, buang air kecilnya menggunakan fasilitas yang berdiri, padahal yang ada kamarnya masih bisa dipakai. Ya, kalau yang berdiri juga boleh sebenarnya. Ya, hanya harus diperhatikan kalau buang air kecil di situ aman tidak nih aurat saya. Kalaupun aman, apakah ketika ada orang lain kencing di sampingnya aman nggak mata saya dari ya melihat aurat yang lainnya. Ya, maka hati-hati terkait dengan apa? Masalah aurat, ya jaga tutup auratnya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad, ya kalau buang hajat apa, dia beliau menjauh dan berlindung di balik. Ya misal kalau ada pohon, ya berlindung di balik pohon, jangan sampai apa tertembus oleh pandangan manusia. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat yang ada dalam surat An-Nisa. Ya Bapak Ibu silakan juga dilihat.
Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-8, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah mengatakan, apabila sedang terjadi pembagian harta waris, ya misal di sebuah keluarga, misal ada sedang terjadi pembagian waris. Nah, di antara di antara yang hadir di tempat itu adalah orang-orang yang tidak berhak dapat waris. Misal gini Pak, seorang bapak meninggal, si bapak ini punya adik laki-laki atau punya adik perempuan. Namun si bapak ini punya anak laki-laki dan perempuan. Kira-kira sebutlah pamannya Pak ya, paman si anak yang orang tua meninggal atau bibinya itu berhak tidak Pak dapat waris? Seorang bapak ya punya anak laki dan perempuan, tapi juga punya adik laki dan perempuan. Nah, si adiknya yang laki dan perempuan itu terhalang tidak Pak? Dia terhalang oleh anak laki-laki. Ya, jadi ketika sedang bagi waris, tiba-tiba bibinya ya sedang ada, pamannya sedang ada. Ya, maka apa? Allah katakan, kalau kemudian 3 orang ini hadir itu siapa? Kerabat dekat. Ya, paman, bibi, uwa gitu ya kalau bahasa Sunda. Atau Pak De dan Pak Le, bule dan kalau bule berikutnya apa? Pak De, Pak Le. Kalau bule? Oh, enggak ada. Ada. Bude ya, bude dan bule Pak ya. Kalau saya Sunda jadi ya bibi, uwa, mamang, uwa gitu. Ya, jadi ketika kerabat itu hadir atau kemudian anak yatim juga hadir, pas hadir itu nggak boleh dibentak. Kamu pulang dulu sana, nggak, jangan. Ya, atau yang ketiga siapa? Orang miskin. Harusnya ketika sedang terjadi pembagian waris tadi apa? Berilah bagian, ya terserah bagian. Karena kata-kata yang digunakan dalam ayat farzuquhum minhu. Berilah mereka rizki, berilah mereka bagian. Bukan ala kadarnya, istilahnya apa Pak? Ya sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kedua, selain memberi, ucapkan kata-kata yang baik. Ya misal gini Pak, ini contoh nih. Ya contoh misal di antara ucapan yang baik itu apa? Misal maaf nih Bi, ya Bi mohon maaf nih, atau Mang mohon maaf. Ya hanya bisa ngasih segini. Mungkin kalau harta warisnya banyak, saya juga Pak ingin memberi lebih banyak, tapi mohon maaf ini hanya bisa ngasih segini. Atau kalau kemudian harta yang dibagikan itu sedikit Pak, ya sedikit, kemudian kalaupun tidak memberi, keluarkan kata-kata yang baik, misal Bi ya atau ya Uwa gitu ya, mohon maaf ini ya harta warisnya hanya sedikit, kita belum bisa memberi. Ya harapannya tadi entah itu mamangnya, bibinya, ya kemudian apa bisa memaklumi. Kan berbeda Pak. Ya misal di sebuah keluarga ya bagi hartanya misal apa? Nih hitungannya sudah miliaran nih Pak. Ya yang sini sekian miliar, yang ini rumahnya di mana dibagi. Sementara bibinya, mamangnya atau uaknya hanya nguping saja. Ya apalagi ya termasuk yatim pun begitu, hanya nguping saja. Hanya mendengar oh si fulan dapat sekian miliar, si dapat miliar. Ya, si kerabat dekatnya hanya bisa gigit jari. Nah, maka hadirin sekalian, ya maka orang-orang yang 3 hal ini atau 3 kelompok ini ketika terjadi bagi waris tadi adalah apa? Hendaknya diberi. Ya, sehingga kita ambil pelajaran pentingnya secara ringkas. Yang pertama, perkataan Imam Qurtubi, kalau harta waris yang dibagikan itu banyak, maka hendaknya berbagi. Seberapapun. Ya, tidak dibatasi, Pak. Ya, dalam ayat, dalam hadis tidak ada batasan harus ngasih berapa, itu enggak ada. Kemudian yang kedua adalah jika hartanya sedikit, kalaupun tidak berbagi enggak apa-apa. Tapi yang penting apa? Ucapkan kata-kata yang baik. Karena percuma ngasih sementara ucapannya gimana, Pak? Ucapan yang buruk. Ya nanti seperti dalam surat Al-Baqarah. Ya dalam surat Al-Baqarah ayat 263, qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Ya Allah menyatakan perkataan yang baik dan memaklumi
Ya, itu adalah lebih baik daripada apa? Sedekah yang diiringi dengan tindakan atau ucapan yang menyakiti. Ngasih sih ngasih, tapi mulutnya gimana, Pak? Ya, mulutnya menyakiti. Sehingga ada ungkapan, lebih baik saya tidak diberi daripada harus diberi tapi dia apa? Ya dengan apa? Mendapat cacian, makian, ya, atau diungkit-ungkit. Pernah misal kamu dari dulu harusnya diberi, terus pokoknya yang menyakitkan. Dan yang selanjutnya hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ternyata harta yang dibagikan itu sedikit tapi tetap berbagi, maka Imam Qurtubi mengatakan baginya pahala yang besar. Baik, kemudian yang selanjutnya sekalian, jadi ayat ini masih berlaku. Ya, misal Sa'id bin Jubair mengatakan orang-orang banyak yang menyia-nyiakan ayat ini. Ya, dianggapnya sudah tidak peduli lagi. Kemudian Hasan Al-Basri menyatakan ayat ini belum dihapus, hukumnya masih ada. Ya, hanya saja apa? Sayang manusia pelit. Walaupun Bapak Ibu sekalian tidak dipungkiri, ya nanti dalam fikih ada pendapat para ulama yang menyatakan ayat yang ke-8 surat An-Nisa tadi, Pak, itu sudah dihapus secara hukum. Ya, jadi sudah dimansuh dan diganti dengan apa? Dimansuh oleh dua hukum, dua ayat. Yang pertama terkait dengan faraid, terkait dengan warisan. Kalau warisan itu kan sudah jelas, Pak. Siapa yang berhak mendapat warisan, siapa yang tidak berhak mendapat warisan. Sudah, ayatnya kan jelas. Si anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, si bibi, si mamang apa? Terhalang. Sudah, ya. Ini ayat yang mengatakan. Maka ada ulama yang mengatakan ayat ini terhapus dengan ayat waris. Yang kedua, ayat ini terhapus dengan wasiat. Ya, kalau waris, pembagian waris bagi mereka ahli waris, bagi yang tidak dapat warisan, Pak, dapatnya apa? Wasiat. Maka sudah, si kerabat dekat tadi, anak yatim tadi, kemudian fakir miskin tadi, nggak dapat pun nggak apa-apa. Ya, kenapa? Kalaupun ngasihlah melalui jalur wasiat. Kalau yang mau meninggalnya itu nggak ada wasiat, ya sudah, berarti apa? Tidak boleh ngasih harta ini. Tapi wallahu alam, ya walaupun ini pendapat jumhur ulama, tapi pendapat yang kuat adalah yang tadi kita sampaikan, ayat ini hukumnya masih berlaku. Ya, ayat ini masih berlaku dan belum dihapus. Dan yang selanjutnya hadirin sekalian adalah ayat ini ada pelajaran lain, yaitu mendahulukan kerabat dekat daripada yatim dan kaum ya fakir atau miskin. Jadi dalam bersedekah Bapak Ibu sekalian, dahulukan kerabat, apalagi kerabatnya apa? Ada yang miskin atau kerabatnya misal punya keponakannya juga apa? Yatim. Kenapa kepada orang lain harus royal, tapi kepada kerabat justru pelit? Jadi yang berhak mendapat bagian itu, ya bukan berarti nih, Pak, bukan berarti ngajarkan pelit juga, bukan. Ya dalam arti gini, ada kerabat dekat yang miskin dan dia memang membutuhkan, dan juga ada orang yang tidak ada hubungan darah gitu ya dengan kita, dia miskin. Yang didahulukan yang mana dulu, Pak? Kalaupun harus ngambil pilihan, kan bagusnya kan dua-duanya dapat. Tapi ini kan ada yang harus skala prioritas. Maka yang dahulukan adalah yang kerabat dulu. Ayat menyebutkan urutannya kerabat dekat dulu. Dan Nabi kita menyatakan bersedekah kepada kerabat itu pahalanya berapa? 2. 1 dapat pahala sedekah, yang kedua dapat pahala menyambung tali silaturahim. Jangan sampai ya misal mamangnya, bibinya, uaknya gitu ya, kemudian menjelekkan seseorang gara-gara apa? Dia tuh royal kalau ke orang lain. Ya, sementara kalau kepada keluarganya, pada kerabatnya malah apa? Pelit. Ya nggak jauh-jauh, Pak. Dulu pernah kita sampaikan, ya ada riwayat terkait dengan Zainab. Zainab itu istri Ibnu Mas'ud. Ya pernah juga saya sampaikan di sini. Zainab ini punya duit, Pak. Istilahnya seorang istri yang suka bersedekah. Berarti uangnya gimana, Pak? Ya beliau seorang yang beruang. Ya, beruang, bukan beruang, Pak. Sementara suaminya Ibnu Mas'ud, bahasa kitanya nih, Pak, mau ngopi saja harus nunggu berapa lama dulu. Ya, kalaupun minum kopi mungkin tanpa gula gitu ya, walaupun sehat gitu ya, zaman sekarang. Sementara istrinya ke orang lain nih, zaman sekarang berbagi teh, berbagi kopi, gula gitu ya. Sementara suaminya gimana? Gigit jari. Sehingga Ibnu Mas'ud sempat protes.
ya dengan halus, wahai istriku, aku ini kan miskin. Kalau kamu berbagi kepada orang lain, kenapa tidak berbagi kepada aku? Kan bisa jadi Pak zaman sekarang gitu. Zaman sekarang bisa jadi apa? Istrinya kaya, suaminya sedang ngedrop. Mungkin karena pensiun, mungkin karena ya sakit dan seterusnya. Si suami tidak mendapatkan apa? Tidak ada penghasilan, sementara istrinya ya kalungnya gitu Pak ya. Kemudian apanya nih? Gelangnya gitu ya, masih suka shopping, nge-mall gitu kan. Suaminya gigit jari di rumah. Nah, maka sekalian kata Zainab istrinya, saya tidak bisa ngasih ya kecuali bertanya dulu ke Nabi, boleh enggak seorang istri bersedekah kepada suami. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, ya sudah tanyakan ya, tapi yang nanya jangan saya, suruh orang lain. Akhirnya pas ada Bilal, ya ada Bilal bin Rabah datang, kemudian istri Ibnu Mas'ud titip pertanyaan, wahai Bilal, kalau ketemu Nabi tolong sampaikan, ya tolong sampaikan, boleh tidak seorang istri bersedekah kepada suami, tapi tolong titip pesan, jangan bilang kalau yang nanya saya. Akhirnya betul Pak, Bilal datang ketemu Nabi, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, ada seorang istri bertanya, boleh tidak istri bersedekah kepada suami? Terus kata Nabi, sebelum jawab nih Pak, Nabi nanya dulu, istri itu siapa namanya? Nah, yang harus didahulukan siapa Pak? Nabi atau Zainab? Nah, jadi an-nabiyyu aula, ya Nabi itu harus didahulukan. Akhirnya kata Bilal, sudahlah nggak bisa bohong ini, istri itu namanya Zainab. Nah, tapi Nabi hebat luar biasa nih Pak, dikejar lagi. Bilal, yang namanya Zainab itu kan banyak ya, ayu Zayanib, Zainab yang mana Bilal? Namanya Zainab kan banyak, istri Nabi saja namanya Zainab, ya Zainab binti Jahsy. Akhirnya Bilal nggak bisa ngelak lagi Pak ya, karena dikejar oleh Nabi pertanyaan itu. Akhirnya apa? Zainab istri Ibnu Mas'ud. Akhirnya kata Nabi, iya dibolehkan bagi seorang istri, ini umum nih Pak, bukan hanya untuk kasus Ibnu Mas'ud saja. Nabi mengatakan iya dibolehkan bagi seorang istri bersedekah kepada suaminya, dan pahalanya berapa? Pahalanya 2 ya. Jadi ibu ya yang suka berbagi bersedekah, kalau lihat suaminya kayaknya suami saya butuh kopi nih, butuh ini ya, kalau ke yang lain ngasih kopi dan gula dan sejenisnya, jangan lupa suaminya ya kasih juga ya, berbagi dengan suami dan ibu, pahalanya luar biasa besar ini. Ibu-ibu mau pahala 1 apa 2 nih Bu? Nah, mau 3 katanya ya, pahalanya 2, sementara kalau ngasih ke orang lain pahalanya hanya 1. Baik. Oh gitu. Iya, nah ini berarti suaminya suami yang tidak bersyukur ya, tidak bersyukur. Diberikan syarat Pak, nggak apa-apa, diberikan syarat nih Pak, tapi jangan beli rokok. Ya ternyata kalau dibelikan rokok, udah kan nggak apa-apa, jadi bapaknya jadi kayak anak lagi nih Pak ya, jadi haknya dicabut dulu. Udah Pak, berhubung beli rokok nanti udah nggak akan ngasih lagi, tapi kalau janji tidak beli rokok ya. Baik, kemudian yang selanjutnya hadis sekalian adalah terkait dengan Islam ya, ajaran yang peduli kepada masyarakat lemah ya, ada yatim, ada miskin, termasuk kerabat yang miskin juga itu diprioritaskan. Kemudian ihsan yang terbaik ya, jadi perbuatan atau kebajikan yang paling tinggi adalah terkumpul di 2 hal, yaitu memberi. Jadi perbuatannya, pergabungan perbuatan yang baik dan ucapan yang baik. Ya, sebagaimana tadi bersedekah diiringi dan ucapan yang baik. Baik, yang terakhir ini karena sudah syuruk dan di belakang sudah terjadi pembagian sarapan. Nanti bapak-bapak khawatir nggak kebagian. Ya. Jadi untuk di Nurul Huda ini luar biasa. Bapak-bapak yang sabar. Kalau di masjid yang lain ibu-ibu yang sabar, bapak-bapak duluan gitu ya. Nanti baru ibu-ibu. Gak apa-apa, ibu-ibu harus dimanjakan dulu Pak, biar ngasih kopi nanti.
Kemudian yang selanjutnya, ini ringkas saja, adalah ayat yang sudah tidak asing lagi. Sesungguhnya ya, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ayat ini termasuk yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang dimuliakan justru apa? Misal karena jabatannya, karena kedudukannya. Ya, karena darah, apanya Pak? Darah. Ya, darah birunya. Kita nggak peduli lah darah biru, darah hijau, darah kuning, ya. Darah hitam gitu Pak ya. Kalau dia bertakwa berarti apa? Harus kita hormati. Ya, sehingga pernah terjadi ya zaman Rasul ada orang-orang yang kemudian apa? Misal melihat Bilal bin Rabah itu kan kulitnya hitam Pak. Itu hanya dipandang dan sebelah mata. Tapi ditegur. Ya, ditegur dengan ayat ini, yaitu apa? Surat Al-Hujurat ayat yang ketiga. Yang ke-13. Kemudian diantara pelajarannya adalah yang dinilai Allah adalah ketakwaan, bukan nasab. Ya, ini terus Imam Qurtubi dan ternyata Ibnu Katsir pun demikian. Jadi barometer kemuliaan itu bukan pada nasab. Mau nasab nabi, mau bukan nabi, mau nasab wali songo, mau nasab wali 10. Ya, mau apa nasabnya dengan kiai pribumi, dengan kiai, itu enggak peduli Pak. Karena nasab itu bukan jaminan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Kemuliaan itu letaknya pada ketakwaan. Ya, kemudian dalam ayat yang tadi Pak, seolah Allah ingin berpesan, kenapa kalian itu apa? Tidak boleh bangga dengan nasab. Ini kurang nih. Ya, kenapa kalian tidak boleh bangga dengan nasab? Karena kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah karena ketakwaan, bukan karena nasabnya. Hari ini sedang ramai nih Pak, urusan nasab nggak selesai-selesai. Ya, mau ada kubu Kiai Imad, ada kubu Kiai Mama Gufron, ada kubu Kiai ya Buya Qurtubi dan seterusnya. Ya, kita jangan terjebak. Ya, jangan terjebak dengan perseteruan daripada nasab itu. Ya, tentunya ada kalangan yang memang suka jual beli nasab. Ya, ada misal ada apa nih Pak, orang Keranggan gitu ya, yang dia bukan jalur silsilah Nabi. Misal kalau bukan Keranggan lah, yang ada aja lah ya. Di tempat lain kan begitu Pak. Ada orang biasa, dalam arti tidak ada kaitan dengan silsilah Nabi Muhammad, meninggal, tapi apa? Dibuat kuburannya ini dan dikaitkan dengan apa? Nasabnya dikaitkan dengan nasab ya Nabi. Akhirnya apa? Datang ke kuburan itu dijadikan tempat untuk ziarah, dikumpulkan uang, sedekah dan seterusnya. Habis itu ya itu yang terjadi. Tidak dipungkiri ada oknum seperti itu. Ya, akhirnya apa? Muncul kemusyrikan dan seterusnya. Maka ya kita hindari ya kalangan yang ini, demikian juga yang itu. Ya, kita jangan terseret dengan isu-isu nasab tadi. Ya, kenapa demikian? Karena di dalamnya ada unsur apa? Melemahkan umat Islam. Umat Islam dibuat lemah. Ya, ada kubu yang ini, ada kubu yang itu. Hari ini kan begitu Pak, dibuat lemah. Ya, dan banyak para tokoh ya, para politisi juga menyampaikan, ya termasuk yang menyatakan, Ustaz hati-hati. Ya, isu nasab yang sekarang itu di belakangnya ada yang memainkan. Memang ada yang memainkan. Ada sutradaranya. Dan diantara tujuannya adalah apa? Untuk memporak-porandakan kekuatan umat Islam. Antar umat Islam gontok-gontokan, antar umat Islam kemudian diadu. Bahkan ada kiai di Karawang, di Jawa Timur dan seterusnya, babak belur dan seterusnya. Ya, kenapa? Terjadi kubuan tadi. Yang kemudian hadis sekalian, kemuliaan nasab tidak ada nilainya jika tidak diiringi dengan amal soleh dan ketakwaan. Untuk apa Pak? Misal bangga dengan saya ini keturunan Nabi Muhammad. Ya, 70 kiai, Habib yang dungu, Habib yang bodoh, ya masih jauh lebih mulia dibandingkan dengan 70 kiai. Itu dari mana? Itu kan muncul. Ya, karena apa? Bangga dengan, jadi apa? Bangga dengan nasab tadi. Ya, padahal Nabi kita, Nabi Muhammad menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian Esa, yaitu Allah yang Maha Esa. Dan nenek moyang kalian sumbernya juga, nenek moyang kalian sumbernya satu, yaitu siapa? Nabi Adam. Kita nggak usah bangga ini keturunan Ali, keturunan Fatimah. Kita langsung Pak, ya saya langsung keturunan Nabi Adam. Ternyata dia kalau ditelusuri keturunan Nabi siapa? Nabi Adam juga. Ya, kalau mau mengerucut, ya kita ini semuanya apa? Keturunan Nabi Nuh. Ya, karena semua kita, semua yang ada di dunia ini keturunan Nabi Nuh. Mau yang jalurnya Fatimah, mau jalurnya kemudian Wali Songo dan seterusnya. Di Indonesia ini kan begitu Pak ributnya. Ya, ada yang bangga dengan
jalur Wali Songo, ada yang bangga dengan jalur apa? Ya, Ba'alwi tadi seperti itu. Ya, ini kita hati-hati. Ya, yang penting apa? Kita hormati semuanya. Ya, selama mereka adalah apa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non Arab. Ya, mau Arab Yaman, mau Arab Wali Songo itu kan Arab Saudi, Pak. Ya, jadi kubunya ke kubu Saudi Hijaz. Ada orang yang bangga dengan jalur Wali Songo dengan Hijaznya, ada yang bangga dengan jalur apa? Yamannya. Tapi kan masing-masing apa? Bangga dengan nasabnya. Ini sudah alarm. Kemudian tidak ada yang berkulit putih. Maaf. Ini jangan sampai mati dulu, Pak. Bentar. Tidak ada keutamaan orang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Demikian juga sebaliknya, yang kulit hitam jangan sampai bangga dengan yang berkulit putih. Kecuali apa? Ya, dengan ketakwaan. Saya pernah, Pak, dengan orang Afrika, ketika ngobrol, kamu suka dengan perempuan dari Afrika atau dari Indonesia? Jawabannya apa, Pak? Saya suka dengan perempuan dari Afrika. Wallahualam ya. Jadi dalam pandangan teman saya itu perempuan Afrika masih jauh lebih cantik daripada perempuan Indonesia. Padahal kita gimana, Pak? Kita terbalik. Ya, ketika misal bapak-bapak ditawarin ya, Pak. Ya, ditawari dengan apa perempuan dari Afrika. Mau enggak, Pak? Ya tergantung juga lah. Kan tidak semua orang Afrika juga jelek, ya. Tidak semua orang Afrika jelek. Bahkan ada ketika saya masih mahasiswa nih, Pak, masih mahasiswa dengan teman Afrika ini, saya bilang ketika di ruang tamu kan ada mahasiswi juga. Itu siapa? Saya bilang. Karena beda, Pak. Satu perempuan dari Afrika itu berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Tanda kutip, Pak, ya. Ya tadi, jadi ternyata apa? Disebutkan, oh dia anak dubes, anak duta besar. Oh ternyata beda, Pak. Kalau ada uang berarti ada rupa lain. Baik ya hadirin sekalian, dan Nabi ini sambil yang terakhir, ya Nabi mengatakan, ya Sofiyata amati Rasulillah, wahai Sofiyah bibi Nabi, sungguh aku di hari akhir nanti tidak bisa membantu kamu sedikit pun. Itu masih satu darah tuh, Pak. Sofiyah dengan Nabi, bibi dan ponakan. Tapi Nabi nggak bisa bantu apa-apa. Dan Nabi mengatakan pada Fatimah, wa ya Fatimah binti Muhammad, inilah ugni anki minallahi syai'a. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi menyatakan, wahai Fatimah, ya darah dagingku, di hadapan Allah nanti aku tidak bisa membantu kamu sedikit pun. Kalau itu Nabi kepada Fatimah langsung darah dagingnya mengatakan begitu, apalagi kepada yang sudah jaraknya sekian. Ya jaraknya sudah sekian, maka untuk apa bangga dengan nasab, bangga dengan keturunan? Ya, karena apa? Di hadapan Allah itu tidak akan ditanya. Ya, tidak akan ditanya. Walaupun ada kalangan ini suka mengatakan, udah nanti bilang, ya saya pengikut Fatimah, saya pengikut Ali. Nanti malaikat apa? Malaikat mungkar dan nakir akan lewat. Ya, nggak akan meriksa. Nah, ini tidak benar. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, inilah 3 ayat ya yang kita bahas terkait dengan perkataan daripada Ibnu Abbas. Yang pertama adalah surat, masih ingat, Pak? Surat An-Nur ayat 58. Yang kedua surat An-Nisa ayat yang ke-8, dan terakhir surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Saya tidak tahu ini Bapak apakah masih ada sesi untuk tanya jawab. Oh baik, masih dibolehkan, Pak. Silakan Pak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan atau pengurangan di Al-Quran itu bisa terjadi atau tidak untuk sekarang ini? Perubahan atau pengurangan? Pengurangan di Al-Quran itu masih terjadi, bisa terjadi hari ini untuk saat ini. Ya, jadi perubahan atau dalam ayat disebutkan wa yuharrifunal kalim an mawadhi'i, itu yang diantara sifat Yahudi adalah suka
melakukan distorsi. Ya, baik dengan pengurangan ataupun penambahan. Jadi intinya bagi kita kaum muslimin intinya apa? Al-Quran sudah utuh, ya tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Kecuali bagi sebagian kalangan, misal kalangan, ada yang kalangan liberal, ya seperti salah satu dosen di Unhas, Universitas Hasanuddin, dia membuat disertasi, dan disertasinya itu lolos, Pak. Ya, dia mengkritik ada sekitar 112 atau 120 ayat dalam Quran itu yang salah. Yang benar versi dia. Ya, dia sebutkan ayat dalam Quran yang salah ini, yang benarnya ini. Ya, nah ini ada. Nah, tapi ini kalangan liberal. Yang kedua, ya kalau kajian aliran-aliran adalah dari kalangan Syiah. Ya, kalangan Syiah mengatakan ada beberapa surat yang hilang. Seperti surat keluarga Muhammad hilang. Kemudian ada beberapa surat yang hilang, dan ada beberapa ayat yang hilang, dan ada beberapa huruf yang hilang. Ya, ini dalam pendapat dan buku-buku kalangan Syiah itu muncul. Yaitu muncul. Nah, maka bagi kita yakini Al-Quran yang ada di tangan kita itu adalah orisinil, ya masih tetap asli, utuh gitu ya. Tidak ada pengurangan dan tidak ada penambahan. Yang terjadi ada terkait dengan ya penggunanya dalam kehidupan saja. Ya, misal di antara manusia termasuk bisa jadi kita, ya Al-Qur'annya memang begitu, tapi apa? Tidak sejalan dengan Al-Qur'an. Kalau itu iya, berarti apa? Mengurangi dari sisi apa, Pak? Pengamalannya, bukan dari sisi Al-Qur'annya. Ya, artinya yang harusnya diamalkan begini, tetapi malah ditinggalkan. Atau yang seharusnya ditinggalkan malah diamalkan. Ini terkait dengan perbuatan manusianya, dan itu tentunya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Fatah. Baik, mungkin kalau tidak ada kita cukupkan, dan insyaallah mungkin kita lanjutkan di bincang-bincang. Ini masih ada sarapan nih Pak buat laki-laki? Ada. Baik, alhamdulillah, dan kita ucapkan ya terima kasih kepada seluruh jamaah, dan juga bagi yang berinfak atau bersedekah ya untuk memakmurkan masjid ini, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih besar lagi, dan berikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya, untuk menutup, saya kembalikan kepada Pak Sulis atau Pak Sugeng, dan dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.